وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalam, yang kami hormati pengurus Yayasan Darul Iman Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala selayak keagungan wajahnya dan kebesaran kuasanya. Alhamdulillah, hari ini atas izin dan pertolongan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Insya Allah bersama-sama orang yang mulia, dan mudah-mudahan semuanya Allah muliakan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Rasulikal Karim Nabi Amin Khataman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan doa tulus ikhlas kepada beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, di hari yang teramat panas, Allah pantaskan kita masuk barisan panjang orang-orang yang bersyafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin berbahagia, pertama izinkan kami mengucapkan salam maaf, salam takzim dan hormat terkhusus buat Ustadz kita. Salam hormat dari Pak Gubernur, ingin sekali beliau hadir hari ini, tapi qadarullah di jadwal yang sama beliau harus menghadiri kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Salam juga buat kita semuanya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar di awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya izinkan kami menyampaikan sambutan beliau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Tabligh Akbar pada hari ini adalah momentum yang sangat berharga untuk memperkuat iman, memperbaiki amal, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Kegiatan ini sejalan dengan visi kita bersama dalam membangun Sumatera Barat yang madani, religius dan berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mengapresiasi inisiatif Yayasan Darul Iman yang konsisten menyelenggarakan kegiatan dakwah seperti ini. Kehadiran Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalam yang dikenal luas karena keilmuan dan dakwahnya di berbagai belahan dunia adalah anugerah besar bagi masyarakat Sumatera Barat. Kita berharap berdoa pada Allah, mudah-mudahan tausiah beliau nanti memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami banggakan, sebagai pemerintah Sumatera Barat, kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, mendukung kegiatan yang memperkokoh nilai-nilai agama di tengah kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam hendaknya tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam keluarga, bermasyarakat, maupun dalam membangun daerah. Akhir kata, kami berharap kegiatan ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan dengan hati yang lapang, serta kita amalkan ilmu yang insya Allah nanti kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini Allah pantaskan kita kelak di yaumil akhir bersama-sama Rasulullah dalam surganya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Barat Haji Bahyudin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Gubernur Sumatera Barat, yang baru saja kita mendengarkan sambutan dari beliau, dari yang mewakili dan yang kita hormati bersama Buya Elfi Syam hafizahullahu ta'ala, dan para asatidzah, para alim ulama yang ikut hadir pada kesempatan kali ini, dan para jamaah. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Masjid ini bisa berdiri karena Allah mengizinkan. Kita bisa hadir di tempat ini juga karena rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Sebagian bisa fokus mendengarkan kajian. Itu juga karena Allah yang menguatkan hatinya. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita sehingga kita dapat mati husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tema yang diangkat berkaitan dengan apa temanya hari ini? Apa? Antum catat? Membentengin keluarga di zaman fitnah. Kasihkan hadiahnya buat beliau. Masya Allah, kasih fulus dia. Oh, ini amplop. Wallahu alam, ada isinya apa enggak? Coba dilihat nanti. Membentengi keluarga di zaman fitnah. Sebagian kita mungkin belum menggambarkan secara sempurna tentang fitnah yang terjadi. Kita merasa baik-baik saja. Padahal mereka yang melakukan penelitian tentang generasi yang saat ini kita hidup. Generasi apa? Gen Z. Gen apa? Alpha sudah. Sudah ditinggal lagi Z. Allahu Akbar. Tapi strawberry tetap. Ada yang disebut gen sandwich atau strawberry jamaah. Kasihan. Mau dibawa kemana kira-kira negeri yang tercinta ini? Apabila keluarga tidak lagi berpikir bahwa ada masalah di rumah. Apabila sekolah yang dibangun oleh nenek moyang kita tidak menyesuaikan dengan fitnah-fitnah yang terjadi di masa sekarang. Kita kalau melihat fitnah itu ada dua. Yang sedang menyerang kita dan sudah menyerang umat-umat sebelum kita. Tapi yang dihadapi oleh generasi masa depan, anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita akan lebih mengerikan lagi. Siapa yang menyebutkan dua fitnah tersebut? Iya. Fitnah apa? Fitnah harta dan wanita. Tunggu nanti kita lihat jawaban yang. Nah. Fitnah syahwat dan syubuhat. Apa artinya? Hidup mic-nya ini. Hidup. Baik, yang keras. Fitnah syubuhat itu kesalahan dianggap kebenaran. Oke, nggak apa-apa. Kalau syahwat, mengikuti hawa nafsu. Kasih hadiahnya nggak apa-apa. Masya Allah, kita berikan kepada beliau. Iya. Jadi kalau tadi Anda menyebutkan fitnah harta dan wanita, itu masuk fitnah syahwat sebenarnya. Ada fitnah yang lebih dahsyat daripada syahwat. Orang kalau terfitnah di syahwat, mungkin saja dia bertobat.
Tapi kalau dia kena fitnah syubhat, dia akan menganggap kesalahan yang dia lakukan kebenaran. Keraguan dalam beragama. Dan kalau bicara penyimpangan intelektual dan keraguan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang, itu sangat halus sekali dan tidak terasa. Contohnya ada pemikiran yang mengatakan semua agama sama. Sama-sama mengajak kepada kebaikan. Semua agama sama. Sama-sama mengajak kepada kebaikan. Loh, benar juga ya. Orang mungkin berpikir seperti itu. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan innad dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Muncul keraguan ditebarkan di masyarakat yang berkaitan dengan LGBT. Dulu LGBT fitnahnya syahwat. Orang ketika dia melakukan homoseksual, ketika dia lesbian, dia malu untuk menampakkan diri sebagai pelaku itu. Tatkala dimunculkan fitnah syubhat, dikatakan, oh enggak apa-apa. Itu memang penciptaannya seperti itu. Itu bukan penyakit. Mulai berani orang-orang yang dulu merasa salah, sekarang merasa enggak apa-apa. Itu dahsyatnya fitnah syubhat. Orang ragu dengan agamanya. Sekarang peperangan yang terjadi antara Iran dengan Israel. Itu ada fitnah syubhat. Muncul pemikiran bahwasanya Iran sedang membela Islam. Tidak, Iran sedang membela negaranya. Itu yang terjadi. Tapi yang disebarkan di masyarakat, oh ini membela Islam. Lah, dari mana? Yang namanya sunnah dan syiah itu tidak pernah bergandengan tangan. Semua sekte dalam Islam itu disebut sunnah ketika berhadapan dengan syiah. Akhirnya sebagian manusia menamakan anaknya dengan nama pemimpin-pemimpin Iran di sana umpamanya. Ya, kita berharap peperangan ini segera selesai. Kita berharap semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Tapi yang jadi fitnah di masyarakat adalah berkaitan dengan akidah. Bagaimana seorang anak, kita bicara keluarga, dinamai dengan nama orang-orang yang mencela sahabat Nabi. Orang itu mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar bin Khattab. Al-Quran dianggap kurang sama mereka. Dan yang tidak seperti mereka, mereka anggap kafir semuanya. Adapun fitnah syahwat yang berkaitan dengan moral, kita melihat terjadi penurunan moral. Kehidupan yang hedonisme. Dulu, ana nggak ngomong orang lain, ana dapat baju baru dari orang tua setahun sekali. Kita beli baju baru kapan? Lebaran. Sekarang tiap hari datang baju. Yang Shopee, yang mana, terus. Kenapa pengiriman, jasa pengiriman itu semakin laris? Karena fitnah syahwat. Orang mengikuti nafsunya, dia mau apa dia beli. Ada sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana dia mendidik anaknya
Suatu hari anaknya kepingin apel. Dan ada apel lagi dijual di pasar. Kata Umar, nggak usah nak. Nggak usah. Tahu-tahu Umar pulang ke rumahnya disebutkan melihat anaknya pegang apel. Tanya Umar, nak dari mana? Ibu belikan, kata dia. Tanyalah kepada ibunya, kenapa engkau belikan apel? Innahu ishtaha tufaha. Dia lagi ingin makan apel. Apa kata Umar? Bagaimana dia membentengi keluarganya agar tidak selalu mengikuti keinginannya? Awa kullama ishtahaiti ishtaraiti. Apakah setiap kali engkau punya keinginan engkau harus beli? Kapan kita belajar menahan diri? Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut dengan makom Tuhan, di mana dia akan diberdirikan di sidang oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya, fa innal jannata hiya ma'wa. Surga tempat dia nanti. Ahibati fillah, runtuhnya sebuah negeri kita tatkala mengadakan kajian seperti ini karena kita cinta sama negeri kita. Kita ingin mewariskan negeri ini kepada anak-anak kita dalam kondisi baik-baik. Kita ingin anak cucu kita juga dapat merasakan indahnya Nusantara sebelum datangnya azab Allah Azza wa Jalla. Kita sering mendengar ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya. Tapi cerita itu enggak kepotong di sana. Negeri yang pernah mendapatkan gelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Negeri Sabah. Mereka sempat menjadi negeri yang seperti itu. Tapi gara-gara penduduknya kemudian mengikuti syahwat dan syubhat, Allah hancurkan negeri itu. Di mana bendungan yang mereka bangun, Allah kirimkan satu tikus atau beberapa tikus yang membuat runtuhnya negeri itu. Sekarang Indonesia masih baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita biarkan syahwat dan syubhat itu menguasai, maka tunggu kehancuran negeri. Dan mereka mengatakan, siapa yang mengatakan? Orientalis. Mereka mengatakan untuk meruntuhkan sebuah negeri maka targetkan 3 yang perlu dirusak. Apa 3 hal itu? Ibu, pendidikan, ibu pendidikan, betul. Ibu pendidikan, betul. Yang satu apa? Enggak. Satu lagi. Apa tambahan? Pendidikan agama. Nah, pendidikan agama dan wanita. Generasi muda. Ibu pendidikan dan nggak dengar ya? Apa ngomongnya? Kehidupan sosialnya. Kasih hadiah buat antum.
Iya, jadi yang pertama ibu. Setelah ibu, pendidikan dan keteladanan. Jadi kalau kita bicara ibu, kita bicara keluarga. Mereka mengatakan hancurkan peran ibu. Bagaimana seorang ibu merasa malu dan rendah diri ketika disebut ibu rumah tangga. Dan ini sejak akhir abad 19. Muncul gerakan feminisme di Eropa. Bukan di negeri Islam. Di Eropa jamaah. Karena wanita di sana tidak seperti wanita di Islam. Wanita di sana dizalimin. Tidak diberikan hak-hak mereka. Wanita di sana tidak punya hak waris. Di sana mereka tidak punya hak kepemilikan. Mereka tidak bisa gugat cerai. Mereka ketika bekerja tidak dihargai pekerjaan mereka. Pendidikan tidak diberikan pendidikan yang layak. Beda dengan Islam. Lalu pemikiran feminisme ini dibawalah muncul pemikiran itu dan wanita merasa mereka selama ini ditindas oleh kaum laki-laki. Mereka tidak diberi kebebasan. Laki-laki bisa bekerja di luar, bisa berkarir, sedangkan wanita hanya di rumah saja, mendidik anak, mempersiapkan generasi masa depan. Hidupnya susah. Rusaklah para wanita. Dan dampak dari gerakan feminisme yang akhirnya merusak keluarga itu ada di negeri kita. Dulu di Eropa, Anda bicara Eropa karena sekarang kiblat kita mana? Eropa Barat. Di Eropa sampai awal abad 20 itu pendidikan laki dan perempuan dipisahkan. Di Eropa sama. Laki dan perempuan dipisahkan. Dan sampai hari ini kalau antum mau bukti, ada sekolah di Jakarta yang namanya Canisius. Sekolah itu termasuk sekolah favorit, didirikan sebelum tahun 1930, sebelum tahun itu. Belanda yang mendirikan, khusus laki-laki. Mereka mendidik laki-laki sesuai dengan fitrahnya, dan Belanda pada waktu itu juga memiliki sekolah khusus buat perempuan. Tahu-tahu setelah kita merdeka, campur laki perempuan. Pelajarannya harus sama. Kita lihat sekarang, anak SD laki dan perempuan pelajarannya sama persis, nggak boleh dibedakan. Karena bias gender kalau kita membedakan mata pelajaran yang diberikan kepada mereka. Kemudian SMP sama persis, SMA sama, laki perempuan persis, kuliah sama. Apakah laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan peran yang sama? Tidak. Makanya gerakan feminisme yang semakin ekstrim sekarang menuntut mereka, kalau anak lahir itu nggak usah dikasih ketat, tidak perlu dikasih tahu jenis kelamin.
Nggak perlu. Nanti dia suruh milih. Itu gerakan feminisme yang ekstrim. Anak-anak perempuan yang bakal jadi istri, anak-anak perempuan yang bakal jadi ibu, ternyata selama dia belajar tidak pernah dipersiapkan untuk jadi istri dan ibu. Mereka dipersiapkan untuk jadi pekerja. Yang laki-laki sama. Mereka dipersiapkan untuk jadi pekerja, tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang suami, tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah, karena dianggap peran dua orang ini sama aja, nggak usah dibeda-bedain. Maka kita lihat banyak wanita sekarang bekerja dan melupakan tugasnya sebagai ibu. Oh, enggak usah, dia gabungkan dua pekerjaan. Alhamdulillah, dia mampu menjadi wanita karir dan dia mampu menjadi ibu rumah tangga. Adab buat dia. Kesian dia. Dia di luar suruh mencari uang. Kemudian dia dapat uang ke rumah, dia ngurusin suami, ngurusin anak-anaknya. Oh iya betul. Itu adab. Kalau gitu nggak perlu punya anak. Muncul gerakan. Bagaimana tidak perlu punya anak? Karena kalau punya anak berarti tetap wanita ditindas laki-laki. Sehingga muncul istilah suami memperkosa istri. Lu mas istri diperkosa? Iya, dia nggak mau. Tapi tetap dihubungi sama suami. Laporkan suami. Mana antum di penjara jemaah? Gara-gara menghubungi istri antum karena dia capek. Dan dia beranggapan bahwasanya ajaran-ajaran Islam itu isinya menindas wanita. Padahal Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, itu kewajiban bapak. Kalau bicara kita bagaimana membentengi keluarga di masa fitnah ini, ya pemikiran kita yang harus kita perbaiki. Laki-laki dan wanita berbeda. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Bapak-bapak bisa hidup tanpa wanita? Bapak-bapak bisa nggak? Nggak bisa. Wanita bisa hidup tanpa laki-laki. Kenapa? Saya bisa bekerja. Makanya kalau kita lihat perempuan semakin tinggi karirnya, semakin jauh laki-laki mendekatinya. Dan dia semakin merasa nggak butuh sama laki-laki. Tapi laki-laki umur 60 tahun tetap butuh sama istri dan pendamping, karena itu fitrahnya. Maka di sini mereka ingin merusak yang namanya keluarga dengan merusak ibu. Karena ibu ini madrasah pertama dan terakhir. Jadi keluarga yang pertama dan terakhir mempertahankan keluarga dan negara tentunya. Yang kedua, pendidikan tadi. Bagaimana merusak pendidikan? Dengan menjatuhkan martabat guru. Dulu guru itu dihormati. Seorang ayah di rumah tatkala dia menjalankan tugasnya, kemudian dia menitipkan putranya ke sekolahan, tolong didik anak saya, mau diapakan terserah itu anak. Itu dulu. Sekarang anaknya dicubit, anaknya dijewer, anaknya dihukum, bapaknya marah-marah ke sekolah. Itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Guru itu kedudukannya sama dengan dokter.
Inna tabiba wal muallima kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Kalau dokter itu fokus dengan fisiknya manusia, guru ini fokus mendidik, membangun psikis, kemudian pemikiran nih anak, bagaimana akhlak dan karakter itu anak dibangun. Dan kita tahu negeri kita sedang memikirkan pendidikan karakter. Tapi kalau ternyata guru yang mengajarkan karakter itu tidak dihargai dan dihormati, oh guru nggak boleh memukul. Betul, sekarang guru nggak boleh dilaporkan. Dulu kita dipukul. Dan kalau kita laporan sama orang tua kita, apa yang dilakukan orang tua kita? Ditambah kita cari. Ditambah. Ini yang sekarang sudah tidak ada. Gimana guru dilaporkan sama muridnya? Dan orang tua murid itu di keluarga itu nggak benar mendidik ini anak. Karena apa? Karena feminisme. Peran bapak tidak muncul di rumah. Sama sudah bapak sama ibu. Sang ibu mengatakan sama peranmu sama aku kerja, engkau kerja. Itu yang terjadi dengan pendidikan. Jadi guru tidak lagi dihormati dan dihargai. Yang ketiga, keteladanan. Mereka menyerang para ulama. Dan teladan yang baik-baik ini bagaimana diruntuhkan dan dimunculkan figur yang hanya mengantarkan kepada syahwat dan syubhat. Siapa sekarang streamer Indonesia yang menampakkan kepada masyarakat kebobrokan dan perilaku? Siapa? Reza Arab. Kirimkan ke belakang sana. Anda ketika dikasih tahu, Ustaz tahu Ustaz, ada sekarang streamer di Indonesia, dia itu live streaming Ustaz 30 hari. 30 hari rumahnya dipasangin semua segala macam. Dia di situ minum, dia di situ tidur, datangkan perempuan di sana. Dan yang nonton Ustadz ngisi kajian yang nonton 7 orang 10 orang. Antum lihat kajian-kajian para ustadz ketika streaming berapa nonton ini? Dan nyawer karena ada saweran namanya. Itu miliar. Sebenarnya apa yang diinginkan? Apakah keberadaan dia dapat membangun negeri kita? Menciptakan generasi yang siap berjuang untuk mengusir Belanda pada saat penjajahan? Atau disiapkan generasi yang hanya berpikir perut dan di bawah perut? Dirusak pertama keluarga. Merusak keluarga gampang, bikin ibu malu. Kalau kumpul sama kawan-kawannya, tanya, apa kerjanya? Oh, saya kerja di hotel resepsionis. Siap. Ibu, saya nggak kerja. Loh, terus ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ya. Terus gimana? Dianggap ibu rumah tangga tidak kerja. Padahal ibu rumah tangga kerjanya berapa jam? 24 jam. Oleh itu dalam rangka membentengin keluarga, Islam ini sejak dulu sudah mengajarkan tentang bagaimana membangun keluarga. Yang pertama dimulai dengan fase pra berkeluarga, pranikah.
kita disuruh pilih istri. Siapa yang di sini salah pilih istri? Saya kasih hadiah. Benar kan? Siapa yang salah pilih istri, akhirnya dia ceraikan istri. Malu antum nggak salah pilih istri. Ada yang salah pilih istri. Katakan. Ada yang salah pilih suami. Maka dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahin karena 4. Siapa yang menyebutnya? Nah. Yang pertama apa? Kecantikannya. 2, keturunan anaknya. Maksudnya dia buah anak. Nasabnya. Oke. Hartanya. Agamanya. Terus mana yang seharusnya dipilih? Agamanya. Masya Allah. Kasih satu. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Kita semua tahu yang sudah menikah dan yang akan menikah. Dinikahkan hartanya. Di Sumbar ini harta menjadi patokan utama tidak? Enggak. Jadi antum kalau cari istri yang kaya apa yang miskin? Yang sudah bekerja atau yang tidak bekerja? Sebagai orang memilih istri, anak memilih istri yang bekerja, Ustaz. Dan orang tua mempersiapkan putri-putrinya untuk menjadi pekerja, bukan menjadi istri. Disiapkan untuk menjadi pekerja. Kita lihat pendidikan. Kemudian kita pun laki-laki memilih yang bekerja. Paling enggak Ustaz bisa bantu ekonomi. Oke, siap. Yang kedua, cantik. Siapa yang nggak mau wanita yang cantik? Dan cantik itu relatif. Insya Allah semua perempuan itu cantik. Jadi jemaah, sampai mana kita? Sampai cantik ya? Kita akan dengarkan azan, kita sholat lalu kita lanjutkan insya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Cek, cek, cek. 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 أشهد أن محمدا
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله cek, أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, termasuk membentengi keluarga di zaman fitnah ini, antum usahakan sholat ba'diyahnya itu di rumah. Karena itu juga termasuk membentengi keluarga dari fitnah. Sholat sunnah di masjid itu mudah. Kenapa mudah? Lingkungannya mendukung. Semua sholat, di sana sholat, di sini sholat. Allahu Akbar. Tapi sampai rumah, mau sholat, lihat ranjang. Lihat meja makan, nggak sholat. Padahal kita niat. Makanya kenapa sholat sunnah di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Tapi kembali kepada wanita dinikahin karena 4 hal. Karena faktor harta, nggak apa-apa ya, bukan dilarang. Wanita juga bukan dilarang bekerja mencari uang. Khadijah kaya raya. Tapi jangan sampai melupakan dan mengabaikan tugas di keluarga. Yang kedua karena cantik, dan insya Allah bicara kecantikan, cantik itu relatif. Yang ketiga faktor nasab, faktor kemuliaan orang tuanya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat faktor agamanya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan fadfar bidzatid. Taribat yadak. Kalau engkau ingin selamat, maka beruntunglah mendapatkan istri yang agamis. Dzatuddin. Itu perempuan. Laki-laki, pilihlah laki-laki yang bertanggung jawab, sama, yang agama dan akhlaknya mulia, dan dia mampu memberikan nafkah tentu. Insya Allah kalau untuk menikah, ibu-ibu ya, yang mau menikahkan putrinya, bapak-bapak yang mau menikahkan putranya, kalau benar ambisi kita akhirat, maka perhatikan arahan dari Nabi Muhammad SAW. Karena membangun keluarga bersama seseorang yang tidak memiliki akidah yang lurus dan agama yang kuat sama dengan membangun benteng di atas pasir. Kelihatan benteng itu bagus, tapi sedikit ada gempa, runtuh.
Kemudian tauhilah bahwa membentengi keluarga di masa yang penuh dengan fitnah ini, maka dengan kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, bagaimana dia berdoa sebelum punya anak dan berdoa setelah punya anak. Siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan setelah punya anak? Pakai dua. Nah, tafadhal. Yang keras. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu setelah punya anak. Sebelum punya anak. Itu kan udah punya anak. Betul, doanya betul. Setelah punya anak. Rabbi habli minas solihin. Nah, nggak apa-apa kasih hadiahnya. Nah, walaupun bagi dua antum sama yang ngasih tahu antum. Sebelum punya anak doa beliau Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak keturunan yang soleh. Setelah punya anak, doanya tadi disebutkan. Rabbij'alni muqimas shalah. Tapi ada sebelum itu. Beliau berdoa mengatakan Rabbij'al hadzal balada aminan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, Rabbana ja'al hadzal balada aminan. Semoga Allah menjadikan negeri Indonesia negeri yang aman sentosa. Terus Nabi berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Itu ketakutan seorang nabi. Agar jangan sampai anak keturunannya menyimpang dari la ilaha illallah. Kalau di masa Nabi Ibrahim, berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Bagaimana dengan di masa kita? Dari 8 miliar penduduk bumi, 6 miliar itu disesatkan. 6 miliar, bayangin. Bagaimana dengan anak kita? Kalau kita tidak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu memperkokoh akidah anak-anak kita. Yang pertama istri antum tadi. Kalau bisa cari istri yang sudah jadi. Sudah jadi apa? Jadi wanita yang soleha. Karena sebagian kita kadangkala dari 4 perkara itu, dia melihat wanita itu kaya, cantik, bangsawan Ustaz. Cuma agamanya kurang Ustaz. Insya Allah nanti saya perbaiki Ustaz. Ternyata bukan dia memperbaiki istrinya, dia yang ikut istri. Ada kejadian seorang yang menikah dengan sepupunya, dia memiliki penyimpangan dalam pemikirannya, akhirnya jadi seperti itu.
Maka tolong bicara membangun keluarga, mulailah dengan menguatkan tauhid dan akidah yang benar. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, agar anak itu tahu siapa yang menciptakan dia dan kenapa dia diciptakan. Ana bertemu dengan seorang anak yang bapaknya sudah meninggal kalau nggak salah. Ibunya ngomong, Ustaz, anak-anak ini kecewa sama Allah. Dia merasa sudah baik, tapi Allah kasih penyakit. Dia sholat, dia melakukan banyak ketaatan. Tahu-tahu dia dikasih penyakit sama Allah yang membuat dirinya kecewa sama Allah SWT. Akhirnya dia nggak mau sholat, dia meninggalkan ibadah yang lain. Kenapa ini terjadi? Karena dia nggak kenal sama Allah. Dia berpikir kalau kita beribadah di dunia ini, Allah akan berikan segala yang kita inginkan di dunia ini. Enggak. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya siapa? Para nabi. Bagaimana Allah berikan nikmat harta, tahta, wanita kepada Fir'aun dan Nabi Musa ngembala kambingnya. Ketika anak-anak ini berpikir kebaikan Allah itu kan memberikan harta dan dunia, itu kesalahan. Maka kita perlu ajarkan kepada dia. Ceritakan kepada dia Nabi Ayub alaihissalam. Ceritakan Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Ceritakan Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api, yang bertahun-tahun membina keluarga, nggak dikasih anak sama Allah Azza wa Jal. Baru dikasih anak kira-kira ketika berumur 86 tahun. Dan dia tidak pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu mengajarkan kepada anak tentang asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ajarkan kepada anak kita tentang iman dengan hari akhir. Ajak ziarah kubur. Ana hari Ahad yang lalu ngajak anak ana lari pagi. Kemudian kita lewat kuburan Cina. Boleh nggak ziarah ke kuburannya orang kafir? Ya ma? Boleh nggak? Boleh. Boleh untuk mengingat kematian. Dia ngelihat kuburan-kuburan yang besar. Ini siapa yang mati, Abah? Ini siapa yang mati? Nggak tahu siapa yang mati di sini. Tapi yang jelas kita bakal mati. Boleh jadi ini orang paling kaya di Jember, mati. Dan nggak ada yang dibawa kecuali amalan. Jadi beriman dengan hari akhir ini yang akan memotivasi hamba untuk beramal, tidak hanya memikirkan dunia. Tadi kita bicarakan kondisi semakin hedonis. Ya, yang seumur ana tahulah. Tadi kita bicara pakaian, berapa kita dikasih uang saku dulu jamaah. Dulu nggak ada orang tiap jam keliling jualan ini, dan sekarang belanja makanan bisa belanja dengan tangannya. Maka kita perlu mengingatkan mereka dengan hari akhir. Semua akan berakhir. Sehingga tatkala dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, dia akan tahu, aku dapat apa? Oh, dapat surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian juga diajarkan kepada dia bahwasanya ada neraka.
Orang yang mengikuti hawa nafsunya terakhir akan ke neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Jadi kalau istri antum yang dibicarakan mobilnya fulan, motornya fulan, rumahnya fulan, sofanya fulan, hordennya fulan, antum ajak dia naik motor. Ayo ikut. Kemana bang? Bismillah. Bawa ke kuburan. Iya. Untuk mengingatkan dia. Kita bakal mati. Gitu. Abu Darda pernah ngomong sama istrinya. Ya kadangkala suami istri kan, istri ada beberapa keinginan, tuntutan, macam-macam. Akhirnya Abu Darda mengatakan kepada istrinya, "Inna amamana aqabatan ka'u." Di depan kita ini ada jalan terjal yang sempit, yang sulit dilewati. Dan tidak akan melewatinya kecuali yang barang bawaannya sedikit. Kata dia. Dia sebutkan kepada istri. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Beliau bersumpah tidak mau mendekatin mereka selama 1 bulan. Itu namanya ila. Setelah 1 bulan Nabi mendatangin istri-istri. Dimulai dengan Aisyah. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu. Nah, bicara istri-istrimu. Tadi imam kita di rakaat pertama baca surat apa? At-Taghabun, Masya Allah. Kasih hadiahnya. Nah, berikan kepada dia. At-Taghabun. Di surat Taghabun itu ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Hati-hati menghadapi mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaklumi, memaafkan, mengampuni, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Istri-istri Nabi pun pernah melakukan tindakan yang menyebabkan Nabi tadi mendiamkan mereka 1 bulan. Lalu dibacakan tadi firman Allah di surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kelezatan dunia, fata'alaina, kemari kalian. Umatti'kunna, aku akan kasih mut'ah buat kalian. Aku kasih harta buat kalian. Lalu wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik-baik. Itu tatkala ambisi dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah pencipta langit dan bumi ini dan Rasulnya, yang surga tidak akan dibuka kecuali ketika beliau mengetuknya, dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ajron azima, pahala yang besar. Memang beriman ini dengan yang gaib. Maka tadi beriman dengan hari akhir harus sering, selalu ditanamkan kepada keluarga kita.
kemudian beriman dengan takdir. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Allah sering menggabungkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena beriman ini menjadi motivasi kita untuk bertahan. Menundukkan jiwa, melawan nafsu demi kehidupan yang lebih baik. Dan beriman dengan takdir karena sekarang ada istilah tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya. Nggak sesuai dengan harapan. Banyak kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Berharap suaminya pulang bawa bunga. Nggak bawa bunga, bawa keringat. Terus gimana? Ajarkan bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir. Beriman dengan takdir membuat rumah tangga qanaah. Suami bawa apa? Jazakallah khair. Sang istri mengatakan kepada suami, "Bang, kita siap menahan lapar dan haus, tapi kita nggak siap menahan api neraka. Jangan sampai ada yang dibawa ke rumah yang haram. Walaupun sedikit-sedikit kita syukuri. Ketika terkena musibah, ya dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian ada akidah namanya al-wala wal bara. Ini perisai loyalitas dan batasan tegas. Ketika kita menghadapi akidah-akidah yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang nyeleweng, sedangkan kita melihat generasi sekarang mengagungkan orang-orang kafir. Fulan, imma itu pemain bola, imma itu penyanyi, imma itu penari. Yang tidak sedikit dari anak-anak kita mengidolakan mereka. Padahal mereka orang-orang kafir. Loh iya Ustaz, anak kan cuma senang sama bolanya doang. Nah, kalau bicara main bola nggak apa-apa, tapi engkau harus punya dalam dirimu kebencian dengan akidah orang ini. Kebencian dengan kesyirikan yang dia lakukan. Dan kebencian kepada manusia ini yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini akidah tidak bertentangan dengan toleransi. Nabi Ibrahim telah ada suri tauladan baik di Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi semuanya yang bersama Nabi Ibrahim. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Dan dari apa yang kalian sembah. Jadi dua. Berlepas diri kepada pelakunya. Dan berlepas diri kepada kelakuannya. Karena ada pemikiran yang muncul, engkau jangan benci sama orangnya, tapi bencilah perbuatannya saja. Oh gitu. Kalau ada orang yang memperkosa ibumu, engkau benci sama orangnya apa sama perbuatannya? Jamaah. Dua-duanya kita benci.
Karena perbuatan dilakukan sama orang ini. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian lakukan menyembah berhala-berhala selain Allah Azza wa Jalla, mempertuhankan selain Sang Pencipta. Kami kufur sama kalian. Dan nampak di antara kami dan kalian permusuhan yang nyata sampai kalian beriman. Ini terkadang dianggap sebagai akidah yang melahirkan pemikiran-pemikiran fundamental, radikal. Enggak, jemaah. Nabi SAW bertetanggaan sama orang Yahudi. Hidup berdampingan sama orang Yahudi di kota Madinah. Berdampingan dengan orang-orang musyrikin, iya. Dan ayat ini dibacakan kepada mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Dibacakan. Karena ada garis yang jelas antara bab sosial, muamalah dengan bab keyakinan. Emangnya orang-orang di luar Islam tidak menganggap umat Islam kafir? Itu bab keyakinan, nggak ada masalah, dihormatin dan dihargai. Artinya meyakini yang seperti Allah sebutkan. Tapi dalam muamalah ingat, kita tetap menghargai. Engkau punya tetangga Yahudi, berbuat baiklah. Abdullah ibn Amr ibn As. Pernah dia nyembelih seekor kambing. Dan dia berpesan kepada pembantunya yang sedang ngulitin kambing. Idza faraghta fabda bijarinal Yahudi. Kalau engkau selesai mengulitin dan sudah dipotong-potong, maka yang pertama engkau kasih tetangga kita yang beragama Yahudi. Bayangin jemaah. Jadi dalam urusan bertetangga, bernegara, nggak ada masalah. Kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita. Murid-muridnya Abdullah ibn Amr bin As heran. Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi. Engkau mau kasih sama yang Yahudi? Iya. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, Ma zala Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril itu terus memerintahkan kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Dan difahami dalam konteks hadis ini, tetangga dengan semua agama. Pokoknya dia tetangga kita, kita berbuat baik. Tapi secara keyakinan ingat, kita nggak boleh mencintai mereka. Karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah besar yang perlu kita tanamkan di diri anak-anak kita. Tatkala mereka mengidolakan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita perlu membangun pertahanan internal kita di rumah dengan ibadah. Makanya tadi ana sebutkan sholat sunnah usahakan di mana? Di rumah. Kalau qobliyah mungkin di masjid karena sudah ada di masjid. Tapi ba'diyah usahakan di rumah. Biarkan istri antum melihat antum sholat. Gak perlu jamaah masjid ini ngelihat antum sholat. Biarkan anak-anak melihat bapaknya sholat. Kemudian dia bertanya, loh ayah belum sholat? Oh sudah di masjid tadi. Ini sholat ba'diyah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki di mana? Di mana?
Di rumahnya. Khairu salatir rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya salat lelaki di mana? Di mana jemaah? Di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali salat wajib di masjid. Itu menunjukkan bagaimana seorang ayah harus menjadi contoh. Jangan hanya mencukupi dengan sholat 5 waktu. Nabi Ibrahim di doa tadi yang disebutkan sama saudara kita. Beliau berdoa setelah bicara akidah, bicara ibadah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Dan dari anak keturunanku ya Allah. Minta. Agar mereka jadi orang-orang yang mendirikan sholat. Dimulai dengan bapaknya. Ibunya sering libur. Libur 7 hari. Libur 10 hari. Di rumah tidak ada sholat sama sekali. Libur 40 hari. Kalau sang ayah tidak memberikan contoh yang baik, bermasalah. Kemudian perlu menjaga pemikiran anak-anak kita. Memberikan ilmu yang benar kepada mereka. Para ayah paling tidak punya waktu lah. Waktu yang paling enak untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita itu waktu makan. Jadi kalau lagi makan, sang bapak ngobrol sama anaknya. Sampaikan kepada dia tentang beberapa ilmu. Jangan sampai di meja makan semua pegang HP. Jadi usahakan kalau makan tidak ada HP di meja makan. Karena ternyata deal-deal yang besar itu jamaah bukan terjadi di ruang rapat, tapi terjadi di mana? Di meja makan. Kemudian ajarkan tata krama. Itu muncul biasa. Mungkin dia mendengar sesuatu. Supaya anak kita ini bisa. Supaya kita bisa tahu apa yang ada di dalam hati anak kita. Supaya keluar. Baru kita jawab. Kemudian lingkungan. Ciptakan lingkungan yang baik, jemaah. Lingkungan yang baik itu tentunya yang orang tua menjadi contoh dan teladan. Bapak jangan suka pegang HP di rumah. Ibu juga jangan suka pegang HP. Jadilah contoh buat anak-anak. Berikan aktivitas buat anak-anak yang membuat mereka secara fisik sehat. Secara akal jadi benar pemikiran. Karena anak-anak kecil itu mungkin mereka salah mendengar tapi tidak salah melihat. Kalau lingkungannya baik, insya Allah anak-anak akan terjaga. Kemudian yang terakhir, jangan pernah berhenti berdoa. Sekuat apapun benteng yang kita bangun, sekeras apapun usaha yang kita lakukan,
tanpa bantuan Allah nggak akan bisa. Makanya kenapa tadi para nabi berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah, dan hamba-hamba yang soleh doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kelasnya itu ingin jadi yang terbaik. Jadi kita mohon sama Allah selalu agar anak-anak kita tahu kenapa mereka diciptakan. Mengerti kemana jalan menuju kepada Tuhan. Sehingga mereka tumbuh besar. Menjadi hamba-hamba sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Barakallahu fiik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi anak azin minum dulu jamaah. Apa ini? Takut nggak bisa tidur macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak akhwat. Apa bedanya akhwat sama cewek? Apa bedanya jamaah? Anak akhwat yang dijodohkan dengan seorang ikhwan oleh keluarga. Tep, sambil Ana membacakan pertanyaan ini. Antum sudah kenal nggak dengan orang-orang yang di kanan kiri antum? Enggak kan? Kita kadang-kala datang ke sini, nggak peduli sama saudara kita. Kita hanya peduli dengan diri kita sendiri. Kita ini nggak akan bisa membentengin keluarga kalau kita nggak bersinergi dengan orang-orang di sekitar kita. Anak kita jaga, ternyata ke rumah tetangga nonton yang tidak benar di sana. Maka coba antum kenalan dulu dengan yang di kanan kiri antum, tanya namanya, profesinya dari mana. Nanti yang paling banyak kenalan barunya Ana kasih hadiah. Fadhalu jamaah. Ana sambil bacakan ini. Anak akhwat yang dijodohkan dengan seorang ikhwan oleh keluarga ikhwan. Ikhwan tersebut dikenal cukup baik akhlak terhadap keluarga, ibu dan adik perempuan beliau. Namun ikhwan tersebut belum mau mempelajari dan mengikuti kajian sunnah. Bagaimana sebaiknya sikap ana Ustadz? Ana ada kecenderungan di hati ana terhadap beliau. Namun ana takut akan ada problematika nanti terkait perbedaan pemahaman ana dan beliau dalam beribadah dan menerapkan kaidah-kaidah agama. Antum sudah kenal dengan kanan antum? Belum, astagfirullah. Ana nggak akan lanjutkan kajian sampai antum kenalan. Ayo jemaah. Itu pasti nggak kenalan. Fadhal. Emak-emak juga di atas itu. Jangan sok paling suci gitu ya, nggak mau kenalan sama yang di kanan. Ana lihat ada yang cuma senyum-senyum gitu kan. Ya Allah, ini penyakit yang harus diperbaiki ya. Seharusnya antum datang, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ana fulan dari tempat ini, anak kerjanya nih. Antum dari mana? Tanya gitu. Sebelum mulai kajian. Tapi siapa yang kenalan barunya paling banyak? Yang punya kenalan 5 orang baru. Gak ada. 5 orang. 5 orang. Ya. Baru ya. Teman baru. Berdiri antum.
Sebutkan yang di sekitar antum, siapa namanya? Dari mana? Oke, terus. Dari mana? Oh, tanya lagi. Terus. Dari Jambi, Masya Allah. Terus. Masya Allah, kasih hadiahnya nggak apa-apa, kirimkan ke beliau. Kirimkan kepada beliau jamaah. Baik, nanti. Baik, bicara menikah tadi dengan seorang yang mungkin pemahaman agamanya berbeda. Kalau dia seorang yang melaksanakan kewajiban sebagai muslim, dan dia seorang yang sungguh-sungguh mau mengkaji agama Islam dan mendalami, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak, itu yang dikhawatirkan nanti. Sang istri ingin suaminya sholat ke masjid, tapi sang suami nggak perlu sholat ke masjid. Loh bang, wajib, ada khilaf di antara para ulama. Waduh. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau dia adalah orang yang ingin lebih baik dalam beragama, maka ahlan wa sahlan. Istikharahlah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Ya. Ini pertanyaan kedua, saya mau bertanya tentang bagaimana sikap saya sebagai seorang anak laki-laki. Di mana ibu saya dulu dalam mengelola harta warisan dari nenek mungkin tidak adil dan bijak. Sehingga saudara dan saudari dari ibu saya ada yang tidak senang sekarang. Ada yang tidak senang. Sekarang ibu saya sudah susah diajak untuk berkomunikasi. Sehingga tidak bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Bagaimana sikap saya agar ibu saya terbebas dari tuntutan di akhirat kelak, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Ini termasuk anak yang berbakti kepada orang tua ya. Karena dia memikirkan bagaimana keselamatan ibunya di akhirat. Yang perlu dilakukan anak adalah menjumpai paman dan bibinya. Datang kepada mereka. Apa sebenarnya yang dikeluhkan dari ibu? Kalau ternyata memang mereka merasa ada harta yang dimakan oleh ibu. Dan engkau sebagai orang anak, engkau janjikan kepada mereka. Siap, dihitung utang nanti. Insya Allah anak kalau punya rezeki, anak akan cicil. Atau kalau nanti dia dapat warisan, dia berikan kepada orang-orang itu. Karena berbicara tentang warisan, Allah mengatakan, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kalian itu kalau makan waris tidak mikir halal haram. Dan harta waris ini termasuk harta yang panas. Kenapa? Warisan itu didapat tanpa bekerja. Warisan itu harta nemu. Tapi ternyata ambisi dunia membuat terputusnya silaturahim gara-gara harta. Maka sebagai anak, tadi datanglah engkau kepada mereka minta maaf. Kalau memang mereka mau memaafkan alhamdulillah. Kalau mereka menuntut enggak, kita akan tuntut sampai akhirat. Maka di situ engkau sampaikan, enggak usah maafkan ibu, nanti aku yang bayar insya Allah. Berapa kira-kira yang harus dibayar? Dan dengan niat baik semoga dia bisa melunasi tanggungan ibunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ana pemuda, usia 20 tahun. 20 tahun, Ustaz. Dan alhamdulillah mendapat hidayah di atas sunnah pada umur 18 tahun. Ana ingin sekali mendalami mempelajari ilmu agama. Lebih dalam.
Dan qadarullah, orang tua ana berat untuk melepaskan ana untuk pergi merantau mencari ilmu, Ustaz. Apa kiat-kiat yang bisa saya lakukan untuk saat ini supaya ana bisa kuat dalam membenteng fitnah-fitnah yang masuk ke dalam diri ana, Ustaz. Karena semenjak kenal sunnah, keluarga menentang ana, bahkan saudara kandung pun mengancam ana. Mohon nasihatnya, Ustaz. Alhamdulillah jamaah, bersyukur kepada Allah saat ini belajar agama itu sudah lebih mudah. Sebagaimana belajar kesesatan itu juga lebih mudah. Kalau tadi Anda menyebutkan pendidikan yang ada di berbagai sekolahan umum itu tidak peduli dengan agama kecuali sedikit, tidak peduli dengan mempersiapkan diri untuk menjadi suami, istri, bapak dan ibu, maka kita harus cari di tempat lain. Kita tidak boleh menyerah dan kita tidak perlu sibuk menyalahkan orang lain. Kita fokus bagaimana kita memperbaiki diri. Dan alhamdulillah sekarang itu ada grup-grup kajian yang bisa diikutin. Bisa juga belajar online. Kuliah online bisa. Maka carilah yang engkau mampu tanpa engkau merantau dan tetap berbakti sama orang tua. Lalu yang kedua, perbanyak doa. Doa untuk dirimu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan doa buat keluargamu. Doakan ayahmu, ibundamu, saudara-saudaramu yang mungkin benci kepadamu. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab itu benci sama Nabi Muhammad SAW dan ingin membunuh Rasul SAW. Tapi Nabi terus berdoa memohon kepada Allah, akhirnya dapat hidayah. Kadang-kadang jadi masalah kita ini tidak mendoakan. Dan cari teman-teman yang baik, yang dengannya bisa mengingatkanmu ketika lupa, mengangkatmu ketika terjatuh, dan mendorongmu ketika jalan itu terjal dan engkau hampir menyerah. Kita perlu punya kawan-kawan. Barakallahu fikum. Tapi itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita mau kasih hadiah ini buat yang paling jauh. Dari mana? Rintau. Masih Sumbar. Berapa jauh ke sini? 4 jam. Ada yang lebih jauh? Sungai Penuh. Jambi. Datang ke sini. Masya Allah. Berapa jam? 9 jam. Waduh, kalah tuh. Itu dari mana? Bengkulu. Berapa jam ke sini tadi? Apa tinggal di sini? Datang ke sini. Berapa jam? 9 jam. Oh, sama sungai itu. 9 jam juga. Muara Bungo. Kajian ke sini. Berapa jam? 8 jam. Oh, lebih dikit antum. Dari Mentawai. Waduh. Berapa jam ke sini antum? Berapa? Bermalam. Allahu Akbar. Kayaknya lebih jauh Mentawai jemaah. Kita berikan hadiah kepada yang dari Mentawai. Jazakumullah khairan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.